Hai hai halo semuanya, selamat hari Jumat ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kakak harap kita semua sehat dan jauh-jauh lah ya dari COVID. Nah, hari ini kita kembali lagi di ibadah bersama secara online. Walaupun secara online, tentunya tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, sebelum ibadah, kakak mau ingetin kalian dulu nih, supaya bersikap sama seperti kita sedang beribadah di sekolah ya. Jadi, sebelum ibadah, yuk menggunakan pakaian yang rapih, menyiapkan Alkitab, juga mengambil sikap duduk yang sopan, yang artinya tidak sambil tidur-tiduran dong ya. Sebelum memulai ibadah, kakak mau berikan waktu untuk kita semua mengambil saat teduh. Baik, jika sudah, siapkan hati dan pikiran kita, dan kakak mau ajak kalian semua bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan bernyanyi lagu. Kita akan mulai ibadah. Marilah kita berdoa untuk memohon penyertaan Roh Kudus dalam peribadahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami pada hari ini. Kami masih bisa berkumpul dan berdoa serta memuji-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya supaya bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sakit. Berkatilah dan jamalah supaya mereka bisa cepat sembuh dan ikut beribadah bersama kami. Ya Tuhan, berkatilah juga orang tua kami dan orang-orang di sekeliling kami yang masih harus bekerja di masa pandemi ini. Berkatilah dan lindungilah supaya mereka jauh dari virus corona. Ya Tuhan, berkatilah juga hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang akan Dia sampaikan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita buka Mazmur 95 ayat 1-5. Jika sudah, mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Tiba saatnya kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau ajak kita semua bernyanyi kembali dengan penuh kesiapan
untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi anak-anak. Kembali Pak Vensa akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 81 ayat 17. Ya, Mazmur 81 ayat 17. Kalau anak-anak sudah menemukannya, biarkan Alkitab kalian terbuka dan kita memohon petunjuk daripada Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kami sapa di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang tiada pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman kebenaran-Mu saat ini. Kami memohon kepadamu Bapa, kiranya Bapa Sorgawilah yang meneduhkan hati kami, membuka hati kami, dan memberi kami hikmat-Mu, sehingga firman kebenaran-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Amin. Ya. Mazmur 81 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, anak-anak pernah dengar kata madu kan? Tentu kalian tahu siapa penghasil madunya. Ya, madu dihasilkan oleh lebah. Lebah adalah serangga yang dalam kehidupannya itu berkelompok atau yang disebut dengan koloni lebah. Dan di dalam koloni lebah itu mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ada lebah ratu atau lebah betina. Dia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan atau mereproduksi lebah-lebah muda. Ada lebah yang bertugas atau bertanggung jawab mengawal ratunya atau disebut lebah pengawal ratu. Atau ada juga lebah pembuat rumah atau sarang. Ya, dia bertugas membuat sarang. Dia tidak mencampuri urusan-urusan yang bukan tugasnya.
Dan ada juga lebah pencari madu. Nah, lebah pencari madu ini yang sering kita lihat ya di bunga-bunga. Biasanya kalau ada bunga mekar atau bunga yang mengeluarkan aroma wangi, harum, biasanya lebah akan hingga di sana untuk mengambil madunya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan lebah ini. Yang pertama tadi, bahwa lebah fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Lebah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan dedikasi yang tinggi. Dia tidak orang bilang tidak mencari pekerjaan lain. Dia fokus dengan pekerjaannya. Dan kita lihat untuk lebah pencari madu atau pencari nektar ini, mereka selalu mendatangi atau mencari makan di tempat-tempat yang indah, yaitu di bunga dan harum ya. Tidak pernah mereka mencari-cari makanan atau madu atau apapun yang untuk dibawa ke koloninya dari tempat-tempat yang kotor atau jorok ya. Sehingga apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka kerjakan itu menghasilkan hal yang terbaik. Dan kita tahu bahwa madu itu sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia ya. Sebagai untuk menjaga stamina tubuh manusia, menjaga stamina tubuh kita. Dan madu sangat direkomendasikan untuk makanan yang penuh dengan kaya gizi ya. Kenapa seperti itu? Karena lebahnya mencari makan di tempat yang baik, di tempat yang memang bagus untuk menghasilkan madu yang bagus. Dia tidak pernah mencari makanan ataupun mencari nektar di tempat-tempat yang kotor. Nah, apa hubungannya dengan firman kali ini? Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal atau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa pekerjaan anak-anak Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang kudus, yang dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, dan itu bisa dirasakan oleh sesama kita ya. Kalau kita mau menyerahkan diri kita agar Tuhan menuntun kita, maka kita akan terus mengingat bahwa kita terpanggil atau kita mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik yang bagaimana? Tentu tidak henti-hentinya Bapak yang saya bilang, tentu perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan berikan contoh kepada kita. Dan itu semua terlihat di dalam firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita tetap fokus pada tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tugas kita adalah berbuat baik. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik, sehingga dari kita anak-anak Tuhan menghasilkan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu memberitakan kabar sukacita dari Allah Tuhan kita, bukan kabar dari tempat-tempat yang
tidak baik atau kotor. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini penuh dengan segala macam hal yang dapat membuat kita menjadi berdosa atau menjadi masuk ke dalam dosa. Sebab itu kita hari ini belajar dari kehidupan lebah. Fokus pada tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih bagi anak-anak SMP Tugu Bakti, fokus terhadap tugas dan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar yang terus berusaha belajar walaupun kondisinya tidak baik. Kondisinya membuat kita lupa karena PPJ ya. Ada yang mungkin tidak mengerjakan tugas, mereka mungkin hanya gurunya nggak ada ini, gurunya nggak ngeliat ini, jadi saya buat sembarangan aja. Bapak saya harap hari ini kita ingat bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berbuat baik. Jadi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar, perbuatlah itu dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kekal. Hari ini kami boleh belajar dari ciptaanmu seekor lebah, di mana lebah tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Dia tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas dan panggilannya sebagai lebah, baik itu sebagai ratu lebah, sebagai lebah pembuat sarang, maupun lebah pencari madu. Kiranya kami pun sebagai anak-anak-Mu tetap dapat fokus atau bertanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kami mempunyai talenta yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, kiranya Bapa Surgawilah selalu menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai anak-anak Tuhan maupun sebagai pelajar di SMP Tugu Bakti. Terima kasih Bapa Surgawi. Amin. Wah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Lalu bagaimana? Apakah kita siap bertumbuh dan berkembang setiap harinya? Pastinya kakak mau dengar kalian semua jawab, "Aku siap Tuhan." Nah, dengan berakhirnya penyampaian renungan yang telah dibawakan, itu juga menandakan bahwa kita semua sudah sampai di akhir penghujung ibadah pada hari ini. Dan untuk mengakhirinya, mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jadi ibadah rutin tiap Jumat kita pada hari ini telah selesai dan minggu depan kita akan masih tetap mengadakan ibadah secara online. Dan untuk itu kita semua tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga gizi dan kondisi. Semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus sayang kita semua. Bye-bye.